Dua penyesalan terbesar dari seorang Benny Hinn. Pertama, ia tidak bijak dalam bernubuat. The two things I regret most in ministry. I was not too wise a number of times with prophecy. Banyak nubuatan yang tidak akurat alias bukan dari Tuhan, tapi disampaikan seolah-olah Tuhan yang bicara. Kedua, mengenai teologi kemakmuran. And then the other one is prosperity. Awalnya, pelayanan Benny Hinn dimulai dengan hal yang sederhana, tapi pelayanannya terus berkembang dan mulailah ia mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup dalam kemakmuran finansial. Dia percaya bahwa Tuhan ingin memberkati anak-anaknya dengan kelimpahan tapi cenderung bermewah-mewah. Dan iman dapat memaksa Tuhan untuk memberikan semua kelimpahan tersebut. Tayangan tadi ini adalah wawancaranya pada tanggal 8 Mei 2024 di channel Stephen Strang. Jejak pelayanan Benny Hinn menyatakan bahwa ia sering mendorong orang untuk kasih donasi ke pelayanannya dengan janji bahwa mereka akan menerima balasan finansial yang berlipat ganda. Ini berbahaya karena berfokus pada kekayaan dan harta benda daripada hubungan dengan Tuhan, serta mengeksploitasi orang-orang yang rentan untuk keuntungan pribadinya. Sebenarnya Benny Hinn telah menyatakan bahwa dia meninggalkan teologi kemakmuran pada tahun 2019. Dalam salah satu perbincangannya pada waktu itu, ia berkata kalau pengajaran teologi kemakmurannya telah merusak banyak orang. It has damaged a lot of people. Syukurlah Benny Hinn telah mengoreksi kekeliruannya yang telah ia lakukan puluhan tahun. Tapi sayangnya, dampak kerusakan tak terhindarkan. Tidak ada kerusakan yang paling besar dampak kerusakannya daripada mimbar gereja yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk doktrin yang mengarahkan jemaat bukan kepada Kristus, tapi kepada Mamon. Jemaat paling mudah dieksploitasi oleh mereka yang menamakan diri hamba Tuhan yang diurapi. Mereka diiming-imingi kenyamanan dan kekayaan kalau mengikut Yesus. Berita salib dan penderitaan tidak lagi menjadi pesan penting, malahan dihapuskan dari pengajaran gereja. Alkitab sudah memperingatkan di Galatia 1 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jangan salah mengerti ya, karunia-karunia roh masih bekerja hingga kini, termasuk karunia bernubuat dan mujizat, tapi harus dari kehendak Roh Kudus. Begitu juga janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, bukan janji kemewahan. Waspadalah terhadap segala bentuk eksploitasi ayat-ayat Alkitab dan doktrin yang dapat merusak hubunganmu dengan Kristus. Amin.